Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini Senin 25 Maret 2024 dengan judul Saudara Sulung. Ayatnya dalam Matius 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam perkataan ini, Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak? Mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Tetapi pribadi yang tiada berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menampakkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya, karena Ia menaruh kita di dalam hatinya. Saudara sulung kita ada di tahta yang kekal. Ia melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman ia tahu kelemahan manusia, apa keperluan kita, dan di mana letak kekuatan pencobaan kita. Karena ia pernah dicoba seperti kita juga, tetapi tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anaklah yang gemetar. Adakah engkau dicoba? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberi kekuatan. Adakah engkau kekurangan pengetahuan? Ia akan memberi pengetahuan. Adakah engkau terkena luka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 47 ayat 4. Marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan, jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan, lebih lemah kekuatannya. Meskipun berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat-syarat ini diterangkan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosanya. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja, dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Renungkan lebih dalam. Beban apa yang harus saya letakkan untuk memikul kuk pelayanan Kristus? Umat Tuhan yang terkasih, kembali kita memperoleh poin-poin yang penting dalam renungan kita saat ini. Satu perkataan yang sangat indah, menguatkan dan menjadi pengharapan bagi kita. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan katakan, belajarlah daripadaku. Dan Tuhan yang lemah lembut, Yesus kita yang penuh dengan kerendahan hati, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab apa yang dikenakan oleh Tuhan yaitu kuk kepada kita untuk meringankan kita dalam melakukan tugas tanggung jawab kita, dalam pelayanan kita. Dan di mana pelayanan ini sesungguhnya adalah merupakan satu perjalanan iman yang mana akan membentuk kita untuk akan semakin sempurna dalam segala karakter kita yang akan mengikuti dan sama seperti Yesus Kristus. Dan tantangan kita tentunya bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan segenap beban-beban kita, dan Dia akan meringankan langkah-langkah kita, dan Dia akan memampukan kita melalui segala cobaan-cobaan sehingga kita keluar menjadi pemenang. Semoga hari-hari kita berada di dalam tuntunan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami kembali bersuka cita di saat kami akan melakukan segenap tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami masing-masing. Tapi kami dikuatkan dengan perenungan ini ya Bapa. Tolonglah kami dengan janji Tuhan. Bila mana kami datang dengan penuh berbeban berat, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melangkah dalam mengikuti jejak Kristus untuk hidup di dalam pelayanan. Dan biarlah kuk yang Tuhan akan kenakan meringankan kami ya Bapa, dan memampukan untuk kami dapat mengikuti segenap perintah-perintah-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah kami juga menjadi saksi kebenaran Tuhan dimanapun berada. Dengan damai sukacita yang Tuhan karuniakan, yang Engkau akan limpahkan, membawa segala keperluan dan kebutuhan kami selalu tercukupi. Dalam segala rencana-rencana umat-umat Tuhan, biarlah terjadi keberhasilan yang akan mendatangkan sukacita. Demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan yang akan memulihkan ya Bapa, yang terbaring dalam keadaan lemah oleh berbagai penyakit ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menjadi dokter di atas segala dokter yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Memberkati umat-umat Tuhan juga yang berada di tengah-tengah bencana alam sekarang ini. Kami percaya Tuhan, di mana cuaca yang sulit untuk diprediksikan, sehingga begitu banyak bencana yang menimbulkan kesulitan dan kesusahan, bahkan ya Bapa penderitaan bagi anak-anak-Mu. Tuhan yang akan melepaskan dan juga ya Bapa memberikan cuaca yang terbaik. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah Engkau akan peliharakan hidup mereka dalam menjalani masa-masa indah mereka, tetap setia, bersuka cita dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.